Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adila Marsyanda Ashanti dengan NRP 2187052. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendapat hukum terhadap kasus Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti yang divonis bebas atas kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial terhadap Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kasus ini berawal di saat Haris Azhar, di mana ia merupakan salah satu aktivis hak asasi manusia yang telah berkarir sejak tahun 1999 di lembaga swadaya masyarakat hak asasi manusia bernama Kontra S, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Commission for the Disappeared and Victims of Violence. Ia menjabat sebagai koordinator LSM Kontra S sejak tahun 2010 hingga 2016. Namun saat ini ia sudah tidak menjadi koordinator kembali. Namun sejatinya Haris telah membuat channel YouTube dengan nama Haris Azhar yang sudah memiliki subscriber sebanyak 212.000 pengikut untuk membahas mengenai dunia politik dan penegakan HAM di Indonesia. Dalam salah satu videonya, ia membuat suatu konten berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasional militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada, yang tayang pada tanggal 20 Agustus 2021 yang berdurasi 26 menit 51 detik, di mana dalam konten tersebut ia tidak sendiri untuk membahas mengenai hal tersebut. Ia ditemani dengan Fathia Maulidiyanti yang merupakan aktivis hak asasi manusia yang sejatinya bekerja di tempat yang sama dengan Haris. Dalam video tersebut, mereka membahas mengenai adanya bisnis yang dijalankan oleh pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas dan rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Konten tersebut dinamakan sebagai konten ngehamtam yang dibuat untuk bentuk promosi hak asasi manusia dan sebagai autokritik kepada pemerintahan Indonesia bahwa di Indonesia sendiri masih terdapat banyak kasus yang terjadi yang melibatkan pelanggaran HAM. Dengan adanya konten tersebut, Haris sebagai pemilik akun berharap bahwa konten tersebut dapat menjadi perhatian bersama dan menegur pemerintahan Indonesia untuk segera menindak para pelanggar HAM ataupun menghentikan negara dalam melakukan pelanggaran HAM kepada warganya. Dalam video tersebut, mereka membahas dengan menggunakan riset yang telah dibawa oleh narasumber yaitu Fathia, di mana ia mendapatkan riset berdasarkan dengan ia yang merupakan salah satu tenaga riset mengenai kasus yang tengah terjadi di Papua, yang mengatakan bahwa terdapat sejumlah perusahaan yang bermain di balik bisnis, yang mana salah satunya merupakan PT Tobakom Del Mandiri yang merupakan anak perusahaan Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki oleh Menko Luhut. Fathia mengatakan bahwa PT Tobakom Del Mandiri ini direkturnya ialah purnawirawan TNI. Dan diketahui pula bahwa Toba Sejahtera Group sahamnya dimiliki oleh salah satu pejabat Indonesia yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian dalam video tersebut pada menit 14 menit 27 detik dikatakan bahwa jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menanggapi konten tersebut dengan meminta Haris dan Fathia mengklarifikasi tudingan tersebut terkait keterlibatannya pada bisnis pertambangan yang ada di Papua. Sejatinya Luhut telah memberikan somasi sebanyak 2 kali kepada kedua pihak, di mana dalam somasi pertama ia meminta penjelasan mengenai motif, maksud, dan tujuan dalam pembahasan pada konten tersebut dan meminta untuk kedua pihak mengajukan permintaan maaf dengan dasar konten tersebut secara langsung atau tidak langsung dalam membentuk opini pembunuhan karakter yang mengandung fitnah, penghinaan, ataupun pencemaran nama baik. Kedua somasi tersebut sejatinya telah dijawab oleh Haris bahwa pada intinya ia mengatakan bahwa segala data yang diungkap dalam video tersebut telah terlebih dahulu dipublikasikan sebelum konten tersebut diunggah bersama Fathia pada 12 Agustus oleh YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontra S, dan masih banyak lagi. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 8 Juni 2023 lalu pun, Luhut mengaku bahwa ia tidak terima dianggap sebagai penjahat dan lolos oleh kedua belah pihak dalam konten video tersebut. Pada akhirnya, Luhut menuntut kedua pihak ke Kapolda berdasarkan pencemaran nama baik, sehingga atas perbuatan kedua belah pihak, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menilai keduanya telah melanggar Pasal 27 Ayat 3, Jungto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 tentang penghinaan.
Namun setelah segala proses persidangan juga pembuktian, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti pada hari Senin pada tanggal 8 Januari 2024 dinyatakan oleh hakim bahwa terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti divonis bebas dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dikarenakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Adapun dasar hukum yang digunakan untuk menganalisis dalam penyampaian legal opinion pada kasus ini ialah pada pasal 45 ayat 3 jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 tentang penghinaan, pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan apa yang didakwakan oleh JPU kepada kedua pihak, yaitu Haris dan Fathia, mereka dikenakan dengan pasal 45 ayat 3 jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengenai pencemaran nama baik, yang mana hakim mengatakan bahwa mereka telah divonis bebas dikarenakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Di mana sejatinya unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yang mana tindak pidana khusus dalam pasal 27 ayat 3 ini terdapat unsur objektif mengenai tindakan pencemaran nama baik, yaitu perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya. Lalu kedua, melawan hukum tanpa hak, dan ketiga, objeknya yang merupakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sedangkan pada faktanya, dengan berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam menyampaikan pendapatnya dengan riset yang mereka gunakan telah terlebih dahulu dipublikasikan sebelum konten tersebut diunggah bersama oleh YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontra S, dan masih banyak lagi yang tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik, di mana apa yang mereka bicarakan tersebut telah sesuai dengan data yang valid. Lalu apa yang dikatakan oleh Fathia dalam video tersebut dan menyatakan jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan yang terjadi di Papua hari ini tidak dapat diingkari dikarenakan PT Toba Komdel Mandiri memang betul sejatinya merupakan anak perusahaan dari PT Toba Sejahtera yang 99% merupakan saham milik Luhut Binsar Panjaitan dan melakukan penjajakan bisnis dengan West Wits Mining. Walaupun sejatinya di saat persidangan terdapat saksi Paulus Pranato yang merupakan mantan Direktur Utama PT Toba Komdel Mandiri yang menyatakan bertindak atas nama pribadinya. Namun majelis hakim melihat dengan jelas bahwa perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang 99% sahamnya dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan. Sehingga apa yang dilontarkan dan dikatakan oleh Fathia merupakan sesuatu yang berdasar dan tidak mencemarkan nama baik Luhut. Dikarenakan hal tersebut sudah menjadi hal yang jelas. Majelis pun mengungkapkan fakta persidangan bahwa adanya komitmen kerjasama antara PT Toba Komdel Mandiri dengan PT Madinah Kurota Ain dalam rangka mengurus izin Clean and Clear di Kementerian Negeri dan Sumber Daya Mineral, lalu juga izin pakai kawasan hutan untuk usaha pertambangan Darewo River Gold Project. Luhut Binsar Panjaitan pun berperan sebagai beneficial ownership dari PT Toba Sejahtera dan PT Toba Komdel Mandiri. Sehingga dengan halnya tersebut telah jelas bahwa apa yang dibahas oleh kedua belah pihak memang betul dengan berdasarkan riset yang sebelumnya telah dikeluarkan secara resmi dan terbukti mengenai hubungan perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan Luhut, sehingga Luhut tidak dapat membantah bahwa ia tidak memiliki keterkaitannya dengan perusahaan tersebut, di mana secara jelas Luhut memiliki 99% saham di perusahaan tersebut. Sehingga sejatinya dengan berdasarkan pula dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 tentang penghinaan merupakan sesuatu yang tidak terbukti secara sah dan terbukti meyakinkan bersalah, dikarenakan apa yang disiarkan dan dibicarakan tidak memiliki tendensi apapun untuk menciderai ataupun menjelekkan nama baik, dikarenakan pendapat telah berdasarkan dengan dasar yang jelas juga data yang pasti.
di mana mereka hanya membahas mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, sehingga apa yang dibahas merupakan suatu kebebasan dalam berpendapat sebagaimana yang diatur di dalam pasal 20E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, di mana mereka sedang mengeluarkan pendapat dalam video tersebut dan kritik kepada pemerintahan Indonesia untuk mengatasi permasalahan pelanggaran HAM yang tengah terjadi sebagaimana konten tersebut ditujukan untuk diunggah. Sekian dari pendapat hukum atau legal opinion yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.